Alhamdulillah, aku nggak tahu sih mau ngomong apaan. Kenalin, ini namanya Kawa. Hai semuanya. Hai semuanya. Sekarang kita punya predikat baru nih. Kamu, Bapaknya si Kawa. aku ibunya. Dan ini anaknya. Dari tadi kita tuh mau bikin video, rasanya susah banget. Tuh ditargetin udah berapa jam yang lalu. Rencananya tadi nggak pakai Kawa ya? Ya rencananya tadi nggak pakai Kawa. Pas udah mau mulai, dianya mau nyusu. Jadi ya udah kita udah. bikin aja kayak gini. Since kita akan bercerita tentang hari kelahirannya dia. Kawa. Oke. Sebelum Kawa lahir sih ada beberapa hal yang rutin kita lakukan ya. Banyak Ya, Banyak. seperti misalnya kita cek USG 4 kali selama Ya. kehamilan. Kita juga punya temen, kebetulan adalah seorang Japanese pregnancy acupuncturist. Aku bantu. Namanya Mas Reza Gunawan. Kita tuh banyak banget dibantu sama Mas Reza mengenai persiapan gentle birth dari segi fisik maupun segi mentalnya kita berdua gitu. Iya. Kita hampir tiap minggu ya ketemu Mas Reza ya. Lumayan sering. Iya. Terus jangan lupa olahraganya. Olahraga selain pilates sebelum hamil juga udah kita lakukan. Sama yoga ya. Nah, pas Sama hamil, bersinta ya. nah di yoga itu juga kita banyak terbantu tuh akan segala macam filosofi. Kita banyak terbantu akan semua filosofi mengenai gentle birth gitu. Jadi kita persiapkan sekali sama yoganya. Terus kita ketemu bidan itu kayak sebulan sekali. Sebulan sekali buat ngecek ya. Iya, ada massage therapist juga yang banyak memberikan kita insight mengenai kehamilan. Kebetulan memang dari awal Iya, ya. kita dari awal itu emang kepengen water birth, tapi begitu pas ke Mas Reza, Lebih maka dalam kita lagi. dibuka mengenai gentle birth. Jadi water birth itu kan hanyalah sebuah cara, tapi mengenai filosofi selama kehamilan sampai melahirkannya itu kita diperkenalkan dengan si filosofi gentle birth ini gitu. Yes. Due date-nya kalau nggak salah tanggal 23 Februari ya. Januari. Es. Due date-nya sebenarnya tanggal 23 Januari 2017. Due date itu kan 40 minggu. Biasanya bisa maju 2 minggu atau mundur 2 minggu. Jadi sebenarnya kalau mundur 2 minggu itu bisa jadinya Februari. Kalau maju 2 minggu bisa jadinya awal-awal Januari. Which kita juga nggak nyangka banget Kawa akan lahir di tanggal yang lebih cepet gitu ya. Karena kita ngira-ngira Kawa mungkin sekitar tanggal 14-15 Januari Ya, lah belasan ininya. Jadi pas awal-awal kehamilan karena udah tahu dari dokter due date-nya itu kapan. Akhirnya pas ada job masuk di tahun baru karena itu belum due date-nya, gue dengan santainya sih pengennya nerima gitu karena memang Masih jauh due date-nya. Terus yang kedua gue yakin sebenarnya gue bisa. Yang ketiga gue mikir mungkin nyanyi itu malahan bisa jadi semacam refreshing di akunya karena kan menyenangkan juga gitu pasti nyanyi-nyanyi, bermusik, ketemu orang-orang yang menyenangkan juga. Iya banget. Agak santai juga waktu terima jobnya ya. Iya, kita Ketika benar-benar udah nggak tahu. mendekati agak lumayan panik. Soalnya ya. gede banget gitu kan. Dan bidannya juga udah bilang, nah ini udah aman nih buat Kawa kalau mau lahir sekarang. Jadilah Mas Ipe panik. Apa kamu waktu itu persiapannya? Jadi waktu itu bawanya tuh poolnya, pompanya, baju bayi, semuanya popok udah kebawa semuanya deh. Kita berencana lahiran sendiri. Mas Ipe mungkin siap-siap untuk kejadian yang paling worst come to worst-nya gitu di sana. Tapi aku juga waktu Andin nyanyi yang di puncak itu aku juga udah menyiapkan ambulans sih kalau bisa terjadi apa-apa gitu. Ya gitu Plan lah B-nya, pokoknya. plan B. Ya, pokoknya deg-degan lah. Tapi kalau dari aku pribadi, aku belum ngerasa bahwa Kawa akan mau keluar di hari-hari itu gitu. Dan itu masih berlanjut hingga hari-hari berikutnya ya. Jadi tanggal 31 itu kan aku masih nyanyi. Kita pulang tanggal 1 yang ke Tanggal 1 Jakarta, lagi. kita santai-santai. Tanggal 2 kalau nggak salah tuh kita ada meeting. Tanggal 3 kita ada syuting. Tanggal 4 aku ada recording, kamu ada meeting. Tanggal 5 ada syukurannya Seven Speed Coffee bareng teman-teman kamu. Di tanggal 6 ini nih, pagi-pagi tiba-tiba aku mulai flag. Halo, setelah sekian lama nggak nge-vlog, ini dia. Bisa jadi ini adalah vlog yang paling terakhir tentang kehamilan. Jadi ceritanya dari tadi pagi tuh aku bangun, rasanya kayak kok kayak mau flu, badannya agak jarem gitu kalau orang Jawa bilangnya. Nah, akhirnya tadi pagi udah sempet meditasi segala macam, tapi rasanya kok kayak dari tadi tiduran, rasanya kayak lagi mau haid pas lagi Mas Ipe mau pergi. Gue baru bawain jimbol, kok kayaknya mau ke toilet gitu. Pas di toilet ternyata keluar darah. Wow, apakah ini? Ternyata habis keluar darah rasanya kayak semakin keras, kenceng. Pokoknya dimulai dari jam 10.40 kalau nggak salah tadi. Terus udah gitu kayak setiap 15 menit, 20 menit sekali tuh rasanya kayak sama gitu. Akhirnya tadi aku telepon bidanku juga minta cek intervalnya berapa lama. Gue tiduran di kasur pakai peanut ball. Ini peanut ball.
Dan tiba-tiba gue ngerasain kayak, loh kok dia semakin lama semakin turun gitu ya. Sekarang sih rutin masih 15-20 menit sekali contraction. Biarin aja, itu Kawa lagi nyari jalan lahir. Jadi waktu tadi keluar darah, terus itu namanya keluar mukus plaknya itu, katanya sih ini namanya masih fase laten awal. Ternyata lucu banget yang namanya kontraksi ya. Tapi akhirnya dari bidan gue bilang nggak usah dipikirin sama sekali, dinikmati aja. Nanti kalau misalnya memang kontraksinya sudah berubah ke arah yang lebih serius, baru kabarin. Sekarang aku mau rebozo untuk optimalisasi posisi janin. Kita akan lihat ya. Tadi udah keluar darah beberapa kali lagi, kayak haid gitu darahnya. Ini birthing ball atau gym ball sih sebenarnya. Ini tuh kalau lagi kontraksi rasanya enak banget. Ini nih wajib banget punya sih, dari yang optimalisasi posisi janin lah sampai buat ngerilis terlalu kaku di sini. Pokoknya nunggu sampai kontraksinya tuh 551. Pokoknya 5 menit sekali, terus 50 detik. Satu apa ya? Ya gitu deh pokoknya. Kita belum mindahin poolnya ke atas karena nggak mau kegeeran ya. Kita nggak tahu sih nanti kalau udah sangat kontraksinya baru deh. Malamnya cuman bisa mijitin, ngelus-ngelus. Terus pas hari H itu, pokoknya aku bangun, aku ngerasa kok rasanya tuh yang tadinya tipis, seperti sekarang semakin jelas. Akhirnya jam 8 pagi kalau nggak salah waktu itu aku minta temenin Mas Ipe untuk jalan-jalan di luar rumah. Sampai akhirnya aku ngerasa kok kayaknya udah makin jelas banget nih rasanya, aku pengen tiduran rasanya gitu. Sampai akhirnya Mas Ipe hubungin bidan. Sebenarnya nggak rasa pengen ngelahirin sih kondisinya. Tapi rasanya tuh semakin kenceng aja rasanya jadi, gitu. Soalnya dari aku sendiri tuh ngerasa kayak rasanya belum gitu. Soalnya aku nggak yakin tuh kalau hari itu mau lahiran. Dan ketika pas bidannya datang, aku nanya bidannya, "Bidan, ini kira-kira lahirannya hari ini nggak ya?" Nggak tahu juga, karena nggak ada yang tahu sebenarnya. Tapi yang aku tahu tuh ketuban pecah dulu, baru kayaknya hari ini nih gitu. Dan hari itu ketubannya Andin nggak pecah. Nah terus udah gitu, aku bilang ke bidannya, "Bidan, ini kok rasanya semakin kencang ya? Udah berapa menit sekali Mbak? 7 menit, 10 menit, 7 menit, 10 menit." Sampai akhirnya, ya udah deh kita naik yuk ke atas. Akhirnya aku naik ke kamar jam 12, bidannya periksa cek dalam. Pas dicek dalam, rasanya tuh udah semakin 5 menit, 4 menit, 3 menit. Dia masukin lah. Dia bilang, "Enggak Mbak, ini bener ada kontraksi, tapi nggak ada pembukaan." Hah? Aku langsung bingung gitu, kayak nggak ada pembukaan. Gimana rasanya ada pembukaan gitu. Ada mama papaku segala macam. Ada Oh nggak? Iya, ada teman-teman kita. Karena mereka bilang, nggak ada pembukaan. Oh ya udah deh kita balik dulu ya, dah. Karena dipikir masih berapa minggu lagi. Tapi ternyata habis dicek dalam, makin kencang lagi kan rasanya. Bener-bener aku jedanya cuma 2 menit, semenit, 2 menit, 2 menit gitu. Sampai pakai apps itu, ini cepet banget. Iya, pakai apps ya udah deh, terserah deh gitu. Terus akhirnya aku cuma bisa tiduran doang di kasur. Bidannya juga bilang kok makin rapat lagi ya gitu habis dicek dalam. Ternyata udah bukaan 1 mau kedua. Akhirnya dia nelfon tim bidan yang lain dan kamu waktu itu akhirnya nanya, "Bidan nih boleh nggak sih aku bawa poolnya ke atas?" Bidannya bilang, "Ya udah Pak, buat siap-siap aja." Gitu. Akhirnya aku bawa tuh poolnya dari bawah. Untungnya kemarinnya kita sempat gladi bersih, sempat latihan buat ngejas Andin duduk. Gitu enak nggak kira-kira? Jadi bisa di-adjust gitu naik turunin. Poolnya. Akhirnya udah dapat tinggi yang pas. Akhirnya ya udah kita taruh aja. Terus aku nanya, "Ini isi apa enggak ya airnya?" Terus kata bidannya, "Isi boleh aja Pak." Jawabannya kayak nggak pasti. Isi aja Pak. Gitu. Ya udahlah, akhirnya beli galon 15 biji. Aku isi kan. Tapi kan si water birth ini perlu air yang cukup hangat. Airnya yang si 5 galon terakhir ini aku rebus di bawah dan rebus di rumah tetangga. Karena nggak cukup. Karena nggak cukup kompornya. Kan cuma panci gitu. Habis ini mateng, berarti kan harus nunggu lagi kan. Jadi aku nambah Irma untuk tetangga masakin. Akhirnya masak lah dengan 2 kompor. Tapi kalau dari aku pribadi rasanya kan semakin deket banget. Jadi yang tadinya tuh bener-bener aku bisa nafas 2 menit, semenit, 2 menit, semenit, akhirnya sama sekali nggak ada nafasnya. Bener-bener rapet. Iya, jadi bener-bener rapet banget. Jadi misalnya kontraksi udah mau hilang, kontraksi lagi, mau hilang, kontraksi lagi gitu. Sih. Jadi aku bener-bener hebat banget. Bener-bener nggak bisa. Salut nafas, buat ibu-ibu yang di sana. Rasanya bener-bener nggak disisain sama sekali untuk nafas sama si Kawa. Rasanya tuh bener-bener campur aduk ya, maksudnya emang sakit-sakit, terus rasa ingin berjuang, tapi di satu sisi aku ngerasa ada rasa sedih, ingin menangkis rasanya gitu, bahwa Tuhan gimana nih, maksudnya aku udah ngelakuin semua hal yang harus aku lakukan untuk mendukung persalinan ini, tapi kok tetep aja sakit, kenapa? Sampai akhirnya puncaknya yang waktu itu aku kamar mandi ditemenin kamu, aku nangis, aku bilang, "Sayang, kayaknya aku udah gak kuat nih," gitu. Iya, kasihan banget. Terus si Mas Ipe cuma bilang, "Sayang, kita udah sejauh ini loh, udah demi dia deh, demi Kawa kita berjuang," gitu.
aku sebenarnya kesian ngeliat Andin sakit gitu. Tapi dari sisi lain aku juga nggak mau kelihatan sedih gitu. Akunya juga, ayo sayang kamu bisa gitu. Jadi aku sepanjang hari aku cuman bisa berdoa sama kasih support ke Andin aja sih. Iya, siang hari itu aku ngerasain bener-bener kita melakukan yang paling baik gitu yang bisa kita lakukan. Karena memang aku ngerasain jadi Mas Ipe, dia harus menyempatkan diri untuk duduk di depanku, untuk megangin tanganku, untuk bilang sayang kamu bisa, kamu kuat. Mungkin yang bisa bikin aku kuat juga emang dukungan Mas Ipe, dan satu-satunya bahwa pikiran bahwa Kawa ini sedang berjuang juga untuk lahir. Aduh bener-bener Mas Ipe bener-bener multitasking banget. Iya nggak tahu, nggak ngerasa multitasking. Aku pernah nyampein ke Mas Ipe bahwa aku kepengen banget di hari lahiranku itu aku terdokumentasikan dengan baik. Jadi aku pengen ada videografer, fotografer. Mas Ipe jangan lupa harus nyiapin itu. Aku pengen dandan, pokoknya rencananya. Tapi ternyata boro-boro ngobrol rambut, aku mandi aja enggak hari itu. Jadi si Mas Ipe sempat di sela-sela dia nyiapin galon. Iya, aku nyiapin beberapa kamera. Aku sempat ngelihat Mas Ipe, aduh effort banget. Dia pasti sebenarnya panik, cuma dia sama sekali nggak menunjukkan muka panik. Anyway, tim bidan yang lain itu datang pembukaan keempat. Nah sesudah itu udah makin cepet tuh 4, 5, 6, 7 sampai akhirnya pas mau pembukaan 8 si bidan Eri sempat nanya ya ke aku, karena kan airnya belum jadi. Panas ya. Iya belum panas, harusnya tuh agak cenderung panas karena kan kalau nggak salah di badan kita tuh 38 ya. Jadi paling enggak airnya suhunya nggak jauh beda dari situ. Nah ini masih terlalu dingin. Sampai bidan Eri sempat nanya ke aku, Mbak Andin ikhlas nggak kalau lahirnya nggak di air gitu. Aku bilang ikhlas deh Mbak, apapun yang terjadi di pembukaan 8 akhirnya ya udah Mbak ini udah cukup hangat, nggak apa-apa kita tungguin airnya yang lain. Sampai akhirnya aku pindah ke poolnya, rasanya nyes, jadi agak lebih enakan lah, lebih relax. Jauh ya Bu? Jauh. Aku kan waktu di tempat tidur itu benar-benar sempet kayak teriak. Kalau di TV mungkin denger teriaknya gitu. Ini suara rendah. Nah ini suaranya rendah. Menurut Anda? Karena sebenarnya kalau suara tinggi itu kan bikin energinya habis. Jadi kita suara rendah. Sampai dikira tetangga ada lewat depan rumah lagi latihan nyanyi ya Mbak. Karena kenceng suaranya tapi rendah. Ya udah akhirnya aku udah ada di pool. Segala-galanya menjadi lebih baik sih sayang. Udah tinggal pelukan aja sama kamu. Kamu peluk aku dari depan. Kita posisinya depan-depanan. Pelukan. Mas Ipe juga nyiumin aku terus. Ngusap-ngusap punggung aku. Nyiumin. Udah berapa kali ganti posisi ya waktu itu? Iya, terus bilang pokoknya ayo sayang kamu kuat, kamu bisa gitu. Jadi aku memang cenderung untuk ngelawan rasa sakitnya gitu. Pas aku nyampe di pool, aku baru diingetin lagi, Mbak Andin jangan lupa untuk berserah ya. Baru aku ingat, oh iya ternyata persalinan ini emang bukan tentang aku, juga bukan tentang Mas Ipe. Ini adalah tentang Kawa. Bahwa Kawa pada saat itu sedang mencari jalan keluarnya di dalam badanku. Dia nyari jalan keluarnya, dan apa yang harus aku lakukan adalah untuk mensupport dia, adalah untuk mendukung. Jadi badanku dan hatiku dan kita secara psikis kita berdua memang harus mendukung dia untuk keluar, harus memudahkan gitu intinya. Jadi jangan bikin dia susah karena dianya sendiri sedang berjuang. Pada akhirnya semuanya jadi jauh lebih rileks. Aku nggak lagi teriak, nggak lagi mikirin yang enggak. Dan alhamdulillahnya dari pembukaan 8 sampai lahir itu memakan waktu nggak hampir setengah jam. Jadi memang katanya itu dengan segala pelukannya Mas Ipe, terus semuanya itu katanya ada ngerilis hormon oksitosin ya kalau nggak salah. Jadi gitu. Iya, hormon cinta gitu ceritanya. Pokoknya di dalam air aku udah bisa melihat kepalanya Kawa tapi menghadap ke bawah. Pokoknya aku amazed sih, maksudnya nggak nyangka akan melihat seperti itu. Sayang udah kelihatan nih rambutnya tebal banget gitu. Iya, ininya nih udah kelihatan. Sebenarnya ya. aku terharu tapi aku pura-pura happy. Tapi pada waktu itu aku terharu banget. Katanya, wah ini udah keluar nih 2 cm terus 5 cm jadi kepalanya 5 cm keluar. Tapi mungkin kalau dilihat di videonya 5 cm terus ada ketuban gitu atasnya. Yang membuat kita amazed adalah bahwa ketubannya nggak pecah sampai akhir. Iya, sampai dia keluar. Sampai dia keluar Sampai baru ketubannya pecah. keluar. Dan kita itu USG 2 hari sebelumnya ya. Kawa itu dibilang kelilit tali pusar. Aku sempat udah ngerasain nih kayaknya Kawa udah mau keluar bentar lagi. Aku sempat teriak tapi Kawa nggak keluar sama sekali pada saat aku teriak. Sampai akhirnya aku kehabisan energi, terus aku sempat gitu ya. Aku bilang ya Allah terserah deh gitu. Justru di saat aku berserah itu tiba-tiba Kawa keluar kayak roket dan cepet dengan banget. Mas Ipe nangkep sendiri. Dan yang aneh, jadi pas dia keluar kan kayak gini, terus dia muter gitu. Jadi Kawa melepaskan sendiri lilitannya ya. Iya. Lilitan tali pusarnya dilepasin sendiri sama dia. Makanya kita percaya bahwa itu emang udah energi yang diberikan semesta untuk kita. Karena Kawa udah tahu bagaimana dia mau keluar, bagaimana dia akan dilahirkan. Ya lebih kocak lagi
lagi sebenarnya. Jadi dari awal kita emang disarankan untuk lebih banyak mendengarkan diri aku. Jadi kamu juga harus mengerti aku pun harus mengerti Kawa. Kita harus tahu bahwa Kawa maunya apa, maunya gimana, nyamannya bagaimana. Sehingga Mas Ipe pertama kali nanya ke Mas Reza waktu itu, Mas Reza ada nggak sih kayak posisi-posisi melahirkan yang disarankan atau apa yang harus saya persiapkan? Mas Reza bilang nggak ada. Just listen to your body and listen to the baby. Karena pada hari H itu udah bayinya yang ngatur semuanya. Tadinya aku juga bingung, aku harus gimana? Apa aku harus posisinya nungging atau di tempat tidur atau miring ke kiri, miring ke kanan, jongkok atau apa segala macem. Tapi ternyata memang nggak begitu. Emang nggak bisa dipikirin. Badanku ini bergerak bener-bener mengikuti seperti apa Kawa inginnya. Jadi pertama aku jongkok ya maunya. Jongkok. Tapi lama-lama aku tuh duduk setengah jongkok. Awalnya jongkok. Jongkok banget. Antara nungging kan? Iya, jongkok nungging gitu. Cuma terus lama-lama badanku ya bergerak sendiri, nyamannya bagaimana gitu. Terus yang kedua peluk aku. Iya, jadi kita udah ngerubah-rubah posisi agak banyak dan ternyata memang dia memilih sendiri bagaimana caranya dia ingin dilahirkan. Nah terus pas setelah lahiran itu rasanya benar-benar nggak kebayar pakai apapun ya sayangnya. Ya Allah itu benar-benar masih nangkep sendiri Kawa. Bener 10 menit. Makasih banyak banget. Ciwa tuh Bina. Kamu hebat banget. Hebat banget kamu Andin. Udah jadi ibu. Terus iya nggak lama kita lahiran plasenta ya. Nah, aku berjalan dari pool ke tempat tidur. Banyak orang yang nanya sih sebenarnya kok bisa langsung jalan sih. Tapi ya udah emang bisa ya. Mungkin karena lahirannya normal dan kalau di air kan cenderung emang nggak ada darah sama sekali. Ya udah kita jalan-jalan aja. Waktu itu ada yang nanya berapa jahitan ya? Iya, tapi memang kalau misalnya di dalam water birth atau gentle birth, memang nggak ada tindakan pengguntingan. Biasanya diguntingkan vaginanya. Tapi ya kemarin ini memang nggak ada, semuanya berjalan natural dan sini aja, ini terus. Nah ini kakaknya. Nah induksi juga induksi alami, jadi benar-benar nggak ada obat-obatan yang aku minum. Sampai akhirnya aku lahiran plasenta di tempat tidur. Kamu lahir milih tanggal sendiri. Semua prediksi-prediksi. Kamu doang yang bilang tanggal 7. Iya, aku kemarin bilang, aduh kalau lahirnya tanggal 7 lucu banget ya, jadi 7117. Nih, lihatnya. Kayak aku nih. Ini tempatnya nih. Tuh, lemari baju. Nggak lama setelah lahiran, orang tua kita datang. Tuh. Tuh. Buyang. Kamu ibu ya. Buyang. Gampang banget. Mama kan dari kemarin kan itu ya kamu. Tapi aku juga bilang kalau hari ini. Ini kakeknya. Pak Yang. Selamat ya Pak jadi kakek. Pak. Cucunya Pak. Akhirnya disebut kakek. Makasih. Selamat Ibu. Ini pahlawan-pahlawannya nih. Alhamdulillah lancar banget. Cepet. Tadi sempet ke situ. Semuanya datang, kita senang-senang bareng. Pesan makanan Pesan ya. makanan dan aku juga langsung bisa jalan. Dan langsung bisa jalan, langsung bisa berkegiatan, semuanya bisa ngobrol-ngobrol. Tapi yang jelas setelah semuanya pulang hari itu The best. one of the best moment karena cuma kita bertiga di kamar. Akhirnya tercapai juga cita-cita kita untuk lahirin di rumah ya sayang. Alhamdulillah. Kalau nggak ada Mas Ipe, nggak tahu deh bakal gimana. I'm so glad that we made a good team. Aku lebih bangga sama kamu sayang. We're so glad that we can experience this kind of thing. Seneng banget bisa lahiran di rumah dan semuanya kerasa lebih family, lebih private dan yang jelas nggak dipisahin sama anaknya. Jadi bondingnya bener-bener bonding banget ya sayang. Kita masih nggak nyangka gitu ya proses yang hanya 3 jam, yang dari jam 2 sampai jam 5 terus Yang lumayan lama ya. Iya. Terus kita ngerasa ini tuh dikasih surprise sama kawannya karena kita benar-benar secara mental nggak nyangka karena nyangkanya Soalnya kita udah punya plan sendiri macam-macam banget karena kalau nggak tanggal 23 kan kita pikir tanggal 14 atau 15 tapi ternyata hari itu dia mau keluar, dia maunya hanya disaksikan oleh kedua orang tuanya dan para bidan, jadi sama sekali nggak ada orang lain selain
kita berdua, dan ternyata sepertinya anak ini agak pemalu karena dari 3 kamera yang kita siapin yang nyala cuma satu. Jadi ya udah, kita benar-benar apa adanya banget, dan ternyata ini dia ada di sini. Ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baiklah semuanya, itu tadi mungkin salah satu cerita kita yang bisa menjadi pembuka dari cerita-cerita kita yang lainnya, karena sekarang nggak hanya Andin IP Story ya, tapi ada kawannya juga di sini, Andin IP dan Kawa. Kita lihat sana tuh. Kawa malu soalnya. Nanti Kawa share lagi ya cerita-cerita lainnya. Sekarang itu dulu. See you semuanya. Bye.